Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki kehidupan pasca menikah, biasa setiap pasangan kerap kali mengalami adaptasi satu sama lain. Lalu seperti apa keduanya melalui hari-hari mereka di awal pernikahan? Kalau saya itu kan kebiasaan terorganisir terorganize ya dalam segala hal, barang-barang tempatnya di sini, tempat di sana gitu kan. OCD Gitu. Jadi pada saat awal nih saya tuh tahun-tahunan awal lah. Saya selalu bersihin semua tempatnya tuh. Kan banyak tuh kayak mulai membuka aib ya. enggak, misalnya ada tempat anting tempat apa itu kan udah sosok di mana dibikin lah set ini anting di sini, ini di sini, ini di sini gitu kan. Ini tempatnya apa macam-macam make up segala sudah seminggu kemudian udah kemana lagi. Soalnya masih ribut mulu. Lama udahlah dimin aja. Tapi saya ngikutan. Jadi kita taruh sembarangan aja udahlah gitu. Gitu ya. Sama mandi, gue tuh paling males mandi cuma sekali sehari. Dia sekarang ngikut 3 kali udah. Kadang-kadang ini gara-gara kamu nih aku jadi males. Padahal mau mandi urusan masing-masing, tapi nyalainnya gue. Jika keluarga lain pada umumnya aktif saling berinteraksi di rumah, keluarga yang satu ini tergolong sangat unik. Apa saja keunikannya? Kita simak yuk penuturannya. Uci itu juga ada introvertnya juga, jadi kita lebih banyak di rumah. Kalau aku kan biasanya pasti orang kalau sama pasti bosan, karena apa? Nggak punya ide untuk keluar rumah. Tapi kalau rumah udah santai aja nonton, kerja, udah nggak ada pikiran. Yuk pergi kemana? Ada tempat baru, nongkrong yuk, ngopi. Nggak ada. Jadi biasanya dari icingnya, yuk jalan yuk, ayo. Kalau nggak diajak jalan nggak akan jalan gitu loh. Nah mungkin itu yang ditakutin kan, karena alhamdulillah juga karena anak-anak juga rata-rata ngikut ya, di semua orang rumahan semua. Iya. Jadi ngumpul, jadi kayak gitu. Tenang-tenang aja, makanya kemarin pandemi 2 tahun tuh buat kita ya nggak terlalu beda ya. Maksudnya kita nggak pergi-pergi amat gitu, paling kangen nge-mall sekali-sekali, kangen ketemu teman-teman. Tapi buat kita udah kebiasaan di rumah. Kita tuh bisa serumah seharian, tapi nggak pernah ngomong. Nggak ketemu, nggak ngomong. Kita paling serumah gitu. Tapi bisa fokus sendiri di editing sendiri gitu, ngobrol. Sampai kamar hanya begini doang, Mas. Masing-masing gitu. Soalnya mikir terus kan, bikin konsep film buat berikutnya, saya mikir sambil apa gitu. Jadi emang ajaib lah. Dia seniman banget. Jadi dia ajaib, udahnya seniman banget, karakternya, personality-nya juga gitu. Jadi saya tapi setiap minggu selalu bilang makasih ya kalau gitu deh. Dia tiap hari sampai hari ini makasih ya udah ngedampingin aku gitu kalau dia. Hidup bersama hampir 1 dekade, keduanya tentu sudah saling paham dan mengenal kebiasaan baik dan buruk satu sama lain. Wanita kelahiran Jakarta ini merasakan ada banyak hal positif yang ia dapatkan selama berumah tangga bersama sutradara film Tutuge itu. Jadi buat aku ketemu orang, kan dia bilang kalau kamu ketemu seorang yang bisa mengupgrade kamu ke arah yang lebih baik, berarti itu orang yang tepat. Gitu. Jadi aku ngerasa ya perubahannya luar biasa gitu. Yang tadinya aku misalnya muridnya nggak begitu banyak, terus jadi lebih semangat ngajar. Tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak gitu, lebih sabar. Terus menghadapi orang dengan karakter yang berbeda tuh aku makin ngerti gitu. Jadi kita emang sering ngobrol masalah itu. Jadi maksud aku sih merasa skill aku di beberapa poin itu meningkat gitu. Gara-gara dia, karena aku harus ketemu orang yang pinter. Karena kalau nggak dijajah sama aku gitu. Maksudnya, aduh nggak ini deh omongan lo, gue nggak bisa deh gue nanya sesuatu, minta nasihat atau advice atau apapun itu, kok gitu sih jawabannya gitu. Nah kalau dia nggak, dia leadershipnya lumayan tinggi karena aku sebenarnya cenderung Gemini itu cenderung mendominasi kan. Sampai kamu ngomong, kamu nggak butuh aku dalam hidup kamu, aku pergi. Ya udah, berarti gue udah. Tapi selama dia belum ngomong sampai titik itu, ya udah gue ada nih, gue standby ya. Tapi kalau maaf aku udah gak butuh kamu, karena dia orangnya jujurnya tuh kadang menyakitkan, jadi dia gak pura-pura. Menjadi ibu sambung dan ayah sambung tentu bukanlah hal yang mudah. Tak jarang konflik pun kerap mewarnai rumah tangga mereka karena perbedaan pola asuh di antara keduanya. Terlebih kelima anak gadisnya itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Lantas bagaimana Uci dan Villan menerapkan pola didik dan asuh untuk kelima buah hati mereka? Karena
Ilan sudah terbiasa mendidik anaknya dengan cara dia, aku juga gitu. Nah, kita tuh udah punya kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi misalnya aku mau negur anak-anak, aku lewat dia gitu. Jadi yang gini karena biar gimana nih kan ayahnya lebih enak ngomongnya. Sama misalnya Kaila kenapa jadi ngomongnya ke aku gitu. Kecuali sama yang bungsu kan udah karena dari 5 tahun udah sama aku, jadi aku bisa lebih luasa ngomong gitu. Jadi kadang-kadang itu yang harus dipahami oleh orang-orang yang punya atau menikah dengan bawa anak masing-masing. Itu menjadi hal yang sensitif soalnya gitu. Jadi jangan sampai kesannya kita cuma komplain aja anaknya dia gitu kan gitu. Kayak gitu-gitu dah. Pernah lah kita kadang-kadang masalah cara bicara sama anak itu yang berbeda. Jadi kalau Ilan kan emang terbiasa dengan harus tegas sama anak-anak. Aku suka yang jangan deh yang gitu, kasihan gitu, suka gitu. Makanya suka nggak kompakan tuh masalah itu kadang-kadang gitu. Tapi kalau sekarang sudah makin ngerti, jadi aku nggak bisa leluasa jujur ngomong karena takut menyakitkan. Karena beda nih, kita dimarahin sama orang lain sama orang tua sendiri. Sekasar-kasar orang tua sendiri mereka nggak akan sakit hati. Saat aku yang marah mereka kan lebih sakit hati gitu. Setiap rumah tangga tak pernah luput dari pertengkaran, tak terkecuali Uci dan Villan. Meski sudah saling mengenal karakter masing-masing, tetap saja bumbu-bumbu perdebatan tak bisa dihindari keduanya. Apa ya? Remeh-temeh lah, nggak yang sampai pernah panjang gitu. Kita nggak pernah sampai, alhamdulillah ya, sampai saat ini. Kalau dia lagi agak tinggi gitu, misalnya urusan kerjaan atau apa, aku harus tahu diri. Jadi aku diem dulu aja gitu. Aku diem karena kalau nggak jadi aku nggak mau ribut orangnya gitu. Tapi kalau misalnya udah enak baru ya udah kita ngomong, karena aku harus baca situasi nih. Jangan sampai dia lagi rungsing terus aku apalah gitu. Aku suka tanya dulu. Jadi aku nggak, dia pergi, aku nggak tipe orang yang kamu di mana? Paling kalau udah kangen baru yang jam berapa pulang gitu. Aku bisa kangen sama dia tiap hari, lebay deh, nggak tahu kenapa. Jadi yang pasti aku nggak jadi orang yang jealous gitu, terus nggak annoying gitu, terus harus tahu diri. Pokoknya harus banyak mengerti lah supaya tidak sering ribut. Jadi kita memang kalau ditanya ribut apa, bingung ribut apa ya gitu. Yang biasa mundur pasti Uci. Kok mundur? Maksudnya mendiamkan. Kalau saya tipe kalau marah masih panjang gitu. Bisa semakin lawan lagi gitu loh. Jadi aku diam. Maksudnya aku merasa kok disalahin gitu, baru aku ada self defense. Tapi itu jarang sih. Aku lebih baik diem aja. Gak usah didengerin lah dia ngomel, ntar juga dia baik sendiri gitu. Jadi nggak ada istilahnya aku minta maaf ya gitu. Nggak ada, karena nggak pernah ribut besar. Meski baru memasuki hitungan tahun angka pernikahan, baik Uci dan Villan merasa telah memiliki rasa kecocokan satu sama lain. Sejauh ini merasa nyaman dan happy jika selalu bisa bersama. Aku sih ngerasa ya, aku adalah orang yang berbeda gitu sekarang. Kayak teman-teman aku juga mungkin mereka ngeliatnya, lo happy deh sekarang, lo jauh lebih glowing. Mungkin maksudnya glowing tuh lebih kelihatan happy aja gitu ya. Jadi semenjak lo ini ya, karena ya alhamdulillah ketemu orang yang tepat yang bisa support, terus bisa jadi temen curhat, terus bisa menasehati, bisa kasih ilmu kehidupan gitu. Udah bisa ngikutin dan mengerti dan paham, oh iya ya ini kita ngomongin energi gitu, ngasih influence sama orang. Jadi ternyata emang harus kita harus happy sih, dan happy itu kadang-kadang nggak bisa dipaksain juga ya. Inilah kita menerima dalam segala hal itu yang membuat kita jadi bisa happy kan. Kalau kita nggak bersyukur nggak bisa happy. Ideal, saling menerima kekurangan dan kelebihan adalah kunci keberhasilan sebuah rumah tangga. Lantas, apakah keduanya sudah merasa pasangan yang ideal untuk masing-masing? Romantis dengan cara dia, aku pulang dari mana, gimana tadi gitu. Terus dia orang yang sangat, pokoknya dia pengen aku happy. Jadi misalnya teman-teman aku nih, geng aku tuh banyak yang senangnya ngumpul di sini tuh, karena mereka bisa ketawa-ketawa di sini. Terus aku masak, terus dia tetap aja di kamar. Dia nggak akan yang pulang jam berapa teman-teman kamu gitu. Kamu happy, aku lebih happy gitu. Ya gitu. Di sisi itunya aku sangat bersyukur punya suami yang sangat mengerti. Aku pengen ngumpul di sininya ada sini, dia akan ngeberesin dulu apa gitu. Itu kan jarang orang kayak gitu, malah ya urusan kamu lah. Kalau bisa jangan sering-sering kesini misalnya. Dia nggak happy nggak kamu gitu. Tapi dia nggak akan turun ngebaur. Dia dengan dunia dia, aku juga nggak akan ganggu. Paling yang nggak apa-apa ya nih sampai nggak apa-apa. Cinta jangan
para pemirsa Love Story, itu tadi cerita perjalanan cinta kita, Cielah. Jadi kalau kita punya filosofi cinta apa yang kita harus bisa saling menerima satu sama lain, kekurangan maupun kelebihannya. Terus kalau bisa kita bertemu pasangan yang bisa membuat kita jadi lebih hebat, mengupgrade apapun yang kita punya. Terus pasangan itu harus bisa jadi teman, sahabat, suami, istri. Pokoknya kita bisa bercerita atau berkomunikasi apa saja dengan pasangan kita. Terus harus take and give ya, Iya. bersyukur. Karena segala yang terjadi itu yang terbaik dan hidup dalam live simply, penyadaran hidup. Ya, begitu deh ya. Oke, semoga ada yang bisa kalian ambil atau cerita kita bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta dari Uci Nurul dan sang suami. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.